Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat-sehat pagi ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Iya, Pak. Ya, masih bebas corona ya? Desa kalian masih bebas corona? Aman dari corona toh? Amin. Aman. Alhamdulillah. Yang penting tetap jaga diri, stay at home ya. Jangan kemana-mana kalau tidak ada keperluan penting. Saat ini yang masih gabung baru 8 orang. Ya. Mohon maaf tadi linknya keputus karena jaringan saya sinyalnya kurang bagus di rumah. Baik ya, kita mulai. Oke, kita mulai perkuliahan pagi ini. Masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu interaksi komputer dan manusia atau interaksi manusia dan komputer, disingkat IMK. Nah, di mana di perkuliahan ini harapannya nanti teman-teman mengetahui faktor manusia yang berpengaruh pada interaksi antara manusia dan komputer. Nah, oke, nah faktor manusianya meliputi apa saja? Nah, karena kita sebagai manusia ya melakukan aksi di dalam interaksi IMK, melakukan aksi kemana? Ke komputer, kemudian komputer bereaksi ke kita sebagai manusia. Oke, nah. Sebelum masuk ke aspek manusia, ya sebenarnya di dalam sistem komputer terdiri dari 3 komponen atau 3 aspek, yaitu ada hardware yang pertama, kemudian yang kedua ada software, yang ketiga ada brainware. Hardware itu perangkat keras, software perangkat pengguna, brainware pengguna, manusia pengguna. Ya.
atau pengguna, atau istilahnya perangkat otak, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, brain kan otak, where perangkat. Nih. Nah, kegiatan di dalam memodelkan manusia adalah kegiatan yang cukup sulit. Kenapa? Karena manusia itu menggunakan panca indera. Ya, menggunakan panca indera. Manusia memiliki panca indera. Apa saja panca inderanya? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada kulit. Ya. Mata digunakan untuk apa? Mata itu digunakan untuk mengenali, untuk melihat. Ya, melihat benda, melihat ukuran, melihat warna, melihat bentuk. Untuk visualisasi. Iya, visualisasi betul. Ya, gambaran, gambar. Oh, gambare Mas Rofi seperti itu toh. Oh, gambare Mbak Bella Hisnul seperti itu toh. Oh, gambare Mbak Leni seperti itu toh. Ya, maksudnya bentuk. Ya. Nih. Kemudian manusia memiliki panca indera berupa telinga untuk mendengar. Mendengar apa? Ada nada, ada warna nada, ada pola titik nada, ada intensitas, atau gelombang, disebut juga dengan frekuensi suara. Ya. Selanjutnya ada panca indera hidung. Ya, hidung untuk membedakan bau. Oh, ini wangi, ini kurang wangi, ini sangat wangi. Ya. Kemudian ada lidah. Panca indera lidah ini membedakan rasa manis, kecut, pahit, dan asin. Asam, kecut. Seperti kepahitan hidup. Ya. Yang merasakan apa? Kepahitan hidup. Kalau kepahitan hidup yang merasakan bukan lidah, tapi yang lain. Kemudian ada kulit. Nih, panca indera kulit. Kulit itu merasakan tekanan dan suhu. Nah, karena manusia memiliki panca indera ini, maka untuk memodelkan kegiatan manusia cukup sulit. Ya, Nih, gambarannya seperti ini. Kalau kita buat antara kecakapan manusia, gambaran manusia dengan komputer. Kecakapan manusia biasanya cenderung menggunakan estimasi. Ya, estimasi itu apa? Estimasi itu apa, teman-teman? Estimasi beda dengan komputer. Kalau komputer melakukan perhitungan yang akurat. Kalau kita estimasi, ya estimasi itu perhitungan untuk perencanaan. Oh, ke depan. Kira-kira biayanya berapa? Kalau komputer, hitung-hitungnya akurat. Kalkulasinya akurat. Kemudian, kecakapan manusia lainnya, manusia menggunakan intuisi, perasaan. Sedangkan ya, komputer menggunakan deduksi logika. Manusia menggunakan kreativitas, komputer memakai aktivitas perulangan. Ya, perintah-perintah yang digunakan, yang diketikkan oleh pengguna, ya, dia akan diulang-ulang oleh komputer. Kemudian manusia beradaptasi. Adaptasi, kalau ada yang baru adaptasi. Kalau komputer melakukan konsistensi. Ini konsisten komputer. Kemudian manusia ya memerlukan kesadaran serempak. Ya, ada wujud kesadaran. Kalau komputer multitasking bisa
digunakan untuk bekerja beberapa aplikasi sekaligus, multitasking. Kalau manusia bekerja beberapa sekaligus perlu kesadaran. Kemudian kecapean manusia yang lain, pengolahan abnormal atau ada pengecualian. Beda dengan komputer. Kalau komputer pengolahannya rutin. Jadi dia itu komputer karena sekali lagi tidak memiliki rasa, tidak memiliki panca indera, komputer ya pengolahannya rutin. Kemudian kecakapan manusia lainnya memori asosiatif. Ya. Bedanya dengan komputer, komputer memorinya atau penyimpanan dan pemanggilan kembali data. Disimpan bisa dipakai kembali itu di komputer. Ya, kalau manusia asosiatif, ya kadang terekam, kadang tidak, lupa. Kemudian perbedaan kecakapan manusia dan komputer lainnya adalah pengambilan keputusan non deterministik untuk manusia, sedangkan komputer pengambilan keputusannya determinan. Nah, kemudian yang lain, manusia mengenal pola, kalau komputer mengolah data. Kemudian kecakapan lainnya, manusia memiliki pengetahuan duniawi, kalau komputer pengetahuan domain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana ini kira-kira? Jadi kalau komputer kan hal-hal yang bersifat duniawi tahu, tapi kalau komputer dia pengolah domain. Apa yang diperintahkan kepadanya, itulah yang dia tahu. Itu komputer. Ya. Oh, kamu komputer kamu khusus saya tugaskan untuk melakukan desain apa? Desain grafis. Maka domain dia, pengetahuan dia tentang grafis. Kemudian kecakapan manusia lainnya, manusia memiliki kesalahan manusiawi. Nah, kalau komputer bebas dari kesalahan. Nah, karena kita sebagai manusia ya tidak luput dari salah. Sedangkan komputer bebas dari kesalahan. Loh, komputer kadang bisa salah, Pak. Yang komputer tidak bisa salah, teman-teman. Kenapa? Karena yang sebenarnya salah adalah operatornya, penggunanya, manusia. Ya. Komputer pasti memberikan hasil yang akurat atau bebas dari kesalahan. Contoh, sebenarnya Anda diminta memasukkan 4 kali 4. Hasilnya berapa? 4 kali 4 berapa? 16. 16. Kalau Anda ketik di komputer, ternyata Anda lupa menuliskan 3 kali 4, bukan 4 kali 4. Hasilnya berapa? 3 kali 4? 12. 12. Ya, padahal ya, sebenarnya Anda ingin mengetikkan 4 kali 4. Ya. Kalau hal seperti ini, ya, komputer menampilkan 12, sebenarnya komputer tetap betul. Ya, karena yang Anda inputkan adalah 3 kali 4. Sedangkan Anda salah menginputkan mau 4, keliru memasukkan 3. Bisa dipahami maksud saya? Ya. Oke, lanjut. Nah, istilah dalam penglihatan atau visual. Nah, tadi visual menggunakan apa? Panca indera apa? Mata. Oke. Ada istilah Mata. luminan. Oh, mata. Banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Nah, itulah luminan. Banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sama seperti yang ada di belakang saya ini. Belakang saya ini jendela. Ya. Depannya ada sinar pantulan cahaya matahari yang masuk. Nah, maka banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek disebut luminan. Sebagian besar luminan sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata akan semakin bertambah. Itu luminan. Seperti gambarnya ini.
Mata kita itu ibarat monitor. Kita memiliki dua monitor, ya, kanan dan kiri. Kemudian istilah lain di dalam visual ada kontras. Selisih antara luminan objek dengan luminan latar belakang. Kemudian nilai kontras dapat positif, bisa juga negatif. Nilai kontras negatif nantinya akan membuat objek tidak tampak, jadi gelap. Ini, ya. Ini. Tidak kelihatan kalau gelap. Tuh. Istilah lainnya ada kecerahan. Kecerahan adalah tanggapan subjektif pada cahaya. Tidak ada kaitan dengan luminan dan kontras, namun luminan dapat berimplikasi pada kecerahan. Ya, kalau cerah banget, maka akan tampak objeknya. Tapi kalau cerahnya tidak begitu kelihatan, tidak begitu cerah, maka gambarnya akan, ya, objeknya akan kelihatan buram. Ya. Nah, kemudian ada sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan atau disebut juga dengan visual angle merupakan sudut yang dibentuk antara objek dengan mata. Ya, di mana ketajaman penglihatan atau visual acuity ini adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat objek dengan jelas. Jadi ada angle, ada acuity. Nah, angle itu sudut pandang, kalau acuity ya sudut penglihatan minimum. Nih. Oke. Nah, medan penglihatan manusia, medan penglihatan visual merupakan sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri jauh dan kanan jauh. Nah, di mana medan penglihatan terbagi menjadi 4 daerah. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, skema ini ada 1, 2, 3, dan 4. 1 itu daerah 1, penglihatan binokuler, posisinya di depan kita, di mana 2 mata kita ya bergerak, dua-duanya bisa melihat. Ini 1 jelas. Kemudian daerah 2 penglihatan sisi kiri. Ini, ya, penglihatan monokuler kiri. Maka yang dominan melihat adalah mata kiri, bagian sisi kiri. Ya. Kemudian daerah 3 penglihatan monokuler kanan, sisi ketiga ini, kanan. Yang melihat adalah dominan mata kanan. Mono, makanya 1 yang dominan. Kalau bino, yang dominan, yang bekerja, yang dapat bekerja dua-duanya. Kemudian daerah 4, daerah buta, daerah belakang kita. Kita tidak mungkin bisa melihat belakang kita, toh. Nah, karena mata kita fokus di depan, ya, melirik paling di samping kiri, tidak ada melirik ke belakang. Nah, melirik ke belakang berarti muter badan. Tuh. Kemudian ada penggunaan warna yang efektif. Ini meliputi aspek psikologis. Hindarkan penggunaan warna berikut secara bersama-sama seperti cyan, magenta, dan kuning. Jadi 3 ini kalau digabung karena dapat menimbulkan kelelahan mata. Ini terlalu mencolok. Nah, kemudian hindarkan warna biru untuk garis tipis dan teks dan bentuk kecil, sebab penglihatan kita tidak disiapkan untuk rangsangan yang tajam, terinci, dan bergelombang pendek. Nah, kalau Anda membuat garis-garis, usahakan jangan garis biru tipis. Nih. Ya, teks juga, dan bentuk kecil, usahakan jangan yang biru. Kemudian pertimbangkan warna tajam untuk penggunaan usia tua. Nih, ya, mata tua itu ya harus Anda pertimbangkan ketika Anda menggunakan warna-warna tajam. Kemudian warna akan berubah jika arah cahaya sekeliling berubah, dan juga akibat penambahan dan penurunan kontras.
Ketika Anda melihat dari Kontras. sisi depan, dari kiri, ya, dari kanan, terkadang warna cahaya itu berbeda, beda. Meskipun pada dasarnya sama. Kenapa? Kenapa bisa kelihatan berbeda? Karena ada penurunan kontras. Perubahan warna yang dapat dideteksi bervariasi untuk warna yang berbeda. Merah dan ungu sukar dideteksi dibandingkan kuning, hijau, biru. Ketika kita menyandingkan warna, ya, merah dan ungu, kalau Anda gabung, perbedaannya tidak begitu kentara, meskipun beda atau sukar dideteksi. Hindarkan warna merah dan hijau dalam skala besar pada tempat berseberangan. Nah, merah dan hijau. Ya, bagi mbak-mbak biasanya yang seneng modis ya, tampil modis. Biasanya sering ya lebih menilai dari aspek warna. Oh, pakai baju kok warna merah, bawahnya hijau. Nah, kontras sekali, biasanya bilang gitu mbak itu. Nah, warna yang cocok adalah biru dan kuning. Tapi biasanya kalau orang berpakaian itu lebih suka warna yang bawahnya gelap, atasnya bebas. Gitu. Oke. Iya, Pak. Kemudian warna berlawanan dapat digunakan bersama-sama, misalnya merah hijau, biru kuning. Kombinasi merah hijau memberikan citra jelek. Nah, hindarkan perubahan warna tunggal untuk menolong pengguna dengan keterbatasan dalam penglihatan mata. Untuk siapa maksudnya ini? Untuk yang dalam tanda kutip adalah buta warna. Terkadang kalau orang yang buta warna kan susah membedakan warna ya. Makanya hindari warna tunggal. Minimal 2 warna. Jangan menggunakan warna berlebihan. Kalau dilihat dari aspek kognitif. Penggunaan warna ditujukan untuk menarik perhatian. Biasanya kalau kita belajar ilmu desain, warna ini menjadi perhatian. Karena warna bisa menunjukkan identitas tertentu. Contohnya seperti apa? Ketika Anda melihat simbol ikon tertentu dengan warna tertentu, Anda langsung bisa menentukan, oh, simbolnya ini, misalkan produk tertentu ya. Kemudian waspadalah terhadap manipulasi warna secara tidak linier. Kacau warnanya kacau. Kelompokkanlah elemen-elemen yang saling berkaitan dengan warna belakang yang sama. Kalau Anda memiliki latar belakang warna belakang atau background, usahakan jangan tabrakan dengan warna Anda. Sama halnya ketika Anda melihat ini pembawa berita itu, kalau seandainya dia berpakaian seperti background latar belakang, kadang kan kelihatan seperti transparan. Nah, itu sebaiknya dihindari. Oke. Lanjutan dari aspek kognitif ini, warna yang sama membawa pesan yang serupa. Kecerahan dan saturasi akan menarik perhatian. Nah, jadi kalau kita membuat warna yang agak cerah, biasanya menimbulkan perhatian. Oke. Urutkan warna sesuai dengan posisi spektralnya. Ketika Anda membuat komposisi warna, usahakan warnanya sesuai dengan posisi spektralnya. Lebih lanjut nanti akan diajarkan di desain grafis ini, posisi spektral warna.
Warna hangat nih dapat digunakan untuk menunjukkan arah tindakan. Biasanya warna yang hangat digunakan untuk menunjukkan adanya tindakan atau tanggapan yang diperlukan. Warna yang dingin dapat dipakai untuk menunjukkan status atau informasi latar belakang. Nah, sekarang berbicara mengenai memori manusia. Mbak Leni masih aktif ya? Mas Teguh, halo? Aktif, Pak. Halo, Mas. Pak. Ya. Oke. Rofi, Mas Catur? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mas Hadir. Alifka hadir ya? Hadir, Catur. Ya. Yang tidak ada teman-teman yang ketika kita online kok keberatan untuk menampilkan video tampil layar, sebaiknya akun Zoom-nya diberi foto ya, biar saya juga paham. Oh, itu Mas Catur, oh itu Mas Teguh, oh itu Mbak Pranovi. Nah, tidak hanya huruf P saja, huruf Y. Oh, siap-siap, Pak. Seperti punya Mbak Pranovi kan P toh. Mas Nanti, Pak. kan Y. Dan ini batang ya. Mas sudah, Catur. Kolidin, oh, Mas Wawan, Mbak Arnita belum tampil, Mbak Iin. Oke, saya lanjut dulu. Nanti saya absen di akhir ya sesi. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya bentuk diagram di sini yang menjelaskan mengenai memori manusia. Ya. Jadi memori manusia itu ada short term memory dan long term memory. Short term memory itu memori sementara, ya, hanya berkisar 20 sampai 30 detik. Ya, kalau sudah tersimpan secara utuh, ya dia masuk ke long term memory. Jadi ada informasi dari luar, ini external environment, kemudian di sensor, ini sensor information store, dia akan masuk ke ya, short term memory. Memori sementara. Kalau dari memori sementara, oh ini kelihatannya membekas, bagus, baru masuk ke long term memory. Nih. Ya. Misalkan Mas Alif ketika melihat wajahnya si A, wih, ada cewek cantik. Nih. Ya, kemudian nah, masuk sensor informasi, wah ini cocok atau tidak kalau saya gunakan sebagai info, ini masuk ke dalam memori saya. Nah, kemudian diolah oleh memori sementara, oh ternyata si A rambutnya panjang, misal hidungnya mancung, ini putih, cocok ini kalau jadi ibunya anak-anak saya, semisal. Ya. Maka kemudian oh cocok, ya baru masuk long term memory membekas. Nah ini target buruan ini, semisal seperti itu ya, untuk jadi ibunya anak-anak, semisal. Nah, cocok Mas Alif ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sistem kerja memori manusia. Ya. Jadi memori manusia itu ada istilahnya sensory storage. Dapat dipandang sebagai sekumpulan register penyangga temporer. Kemudian informasi yang masuk akan dinyatakan dalam bentuk tak terproses atau tak terkodekan. Ya. Di dalam sensory storage, informasi disimpan dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk simbolik. Selanjutnya tadi ada short term memory, dapat dipandang sebagai penyimpan temporer sementara. Informasi yang masuk akan dinyatakan dalam bentuk terkodekan, bukan dalam bentuk fisik, atau sering disebut dengan working
memori yang sedang bekerja. Selanjutnya ada long term memory. Informasi yang masuk melalui kesadaran penuh, seperti tadi saya katakan membekas, disebut proses belajar atau lewat proses bawah sadar yang terjadi secara berulang-ulang. Ya, berbasis semantik dan diakses secara asosiatif. Karena membekas tadi ada istilah membekas, sifat penyimpanannya sukar dilupakan. Ya, karena Mas Alif kadung terpincut dengan si A tadi, ya maka ya sifat penyimpanannya sukar dilupakan. Ya, bisa dipahami ini sistem kerja memori manusia? Ya. Oke, sip. Siap, Pak. Bisa. Oke, selesai. Karena sudah 40 menit tadi sudah ada pemberitahuan dari Zoom ya bahwa pembelajaran kita sudah sampai 40 menit. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Tidak. Itu, Pak, materinya. Oh Ini. iya. Materi nanti tetap saya share biasa sama seperti kemarin. Saya share di Slack ya. Kemudian jangan lupa masuk ke YouTube, buka YouTube ya. Nah, kalau kita ada pertanyaan kita bahas di forum group discussion via Telegram. Ya, makasih, Pak. Oke. Itu ya, saya Siap, absen dulu. Pak. Saya absen dulu, Mbak Leni. Siap. Mohon audionya diaktifkan semua. Mbak Leni hadir? Hadir. Mbak Siti Nur Dayati? Pak. Hadir. Mas Alif? Hadir. Mas Satur? Hadir. Hadir. Mas Rofi? Imam Rofi? Hadir. Mas Teguh? Hadir. Oke, Mas Wildan? Halo? Ya. Mas Kolikin? Hadir, Pak. Hadir. Mas Mbak Pramesti? Mbak Pramesti Afrianti? Nah, ya, tinggal tidur ini mungkin. Mas Yovan? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Mbak Bella? Bella Isnul? Hadir. Mbak Ernita? Ada, Pak. Ya. Mas Wawan? Halo, Mas Wawan? Hadir, Pak. Hadir. Mbak Iin Nurdianti? Hadir, Pak. Hadir. Mas Bayu Saputra? Bisa putar hadir, Pak. Hadir. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman via online. Ya. Pertemuan ini kita akhiri. Tadi sebelumnya saya tetap berpesan karena ini masih musim corona, ya masih ramai penyebaran virus corona, maka teman-teman usahakan tetap jaga kesehatan ya, jaga diri di rumah. Ya, Pak, siap. Amin. Nah, namanya kencan ya, kencane via online baik. Ya. Hubungan cukup ya. Begitu saya kira. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.